Hai, perkenalkan nama saya Wilson Yari Saputra dengan NIM 1933019 Universitas Katolik Musicaritas Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang konsep farmakokinetik. Yaitu farmakokinetik ini mempelajari tentang proses apa yang akan dialami oleh obat di dalam tubuh kita. Farmakokinetik ini berkaitan dengan absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi obat. Absorpsi ini merupakan proses perpindahan senyawa-senyawa obat. Yang mempengaruhi absorpsi yaitu rute pemberian obat, kemampuan lanjut obat, sirkulasi atau vaskularisasi di area pemberian obat, luar permukaan tubuh atau yang disebut biasanya kurus dan gendut, kemampuan lipid pada obat, distribusi, di mana distribusi ini merupakan suatu proses obat akan beredar di dalam tubuh dan jaringan tubuh kita menuju lokasi yang membutuhkan obat tersebut. Yang mempengaruhi distribusi obat yaitu sirkulasi, permobilitas membran, ikatan protein. Oke, yang tadi distribusi, sekarang ke ekskresi. Ekskresi ini merupakan di mana zat sisa pada obat telah tidak digunakan akan dibuang melalui organ ekskresi pada manusia. Rute utama pada ekskresi obat ini ialah ginjal. Rute lain seperti empedu, feses, paru-paru, saliva, keringat, dan ASI. Obat yang tidak mengalami keterkaitan dan larut pada air, obat yang tidak diubah akan difiltrasi oleh organ ginjal. Nah, kita ke mekanisme perjalanan obat dalam tubuh manusia. Perjalanan melalui rektal. Bentuk sediaan ini dibuat untuk tujuan lokal dan sistemik. Dalam bentuk larutan, padat atau setengah padat, keuntungan digunakan melalui rektal adalah agar terhindar dari obat tidak aktif karena pengaruh lingkungan, perut, dan usus. Dapat digunakan untuk penderita yang muntah-muntah, koma, atau yang sulit menelan obat. Selain ada keuntungan, ada juga kerugiannya, adalah penggunaan yang tidak menyenangkan dan absorpsi yang suka diramalkan. Perjalanan melalui oral. Obat yang sering digunakan secara oral, kebanyakan obat ditelan dan jarang yang larut di dalam mulut. Tujuannya adalah untuk memperoleh efek sistemik, yaitu obat masuk ke dalam pembuluh darah dan beredar ke seluruh setelah terjadi absorpsi. Obat pada bermacam-macam permukaan sepanjang saluran pencernaan. Nah, yang tadi perjalanan melalui oral, sekarang perjalanan melalui injeksi. Pemberian obat bisa dilakukan dengan banyak cara dan banyak jalan. Itu dimaksud untuk mempermudah obat mencapai titik respon. Tindakan ini dilakukan agar obat-obatan yang diberikan dapat diserap dengan baik. Tetapi pemberian melalui injeksi ini juga memiliki resiko, yaitu cedera pada kulit. Di mana jarum ditusukkan, disitulah terjadi infeksi. Pemberian injeksi dibedakan menjadi 3, yaitu injeksi intrakutan, injeksi subkutan, injeksi intramuskular. Nah, sekarang lanjut ke asas umum toksikologi. Kondisi toksi. Sifat toksi suatu zat atau obat didasari oleh dosis obat. Toksisitas merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk membandingkan suatu zat kimia dengan zat kimia yang lain. Sebenarnya perbandingan merupakan cara yang kurang efektif atau informatif, kecuali pernyataan tersebut mencakup informasi mengenai kasus yang sedang dipermasalahkan saat ini dan juga dalam kondisi zat tersebut berbahaya. Mekanisme efek toksik.
Toksik intrasel merupakan toksik yang diawali dengan interaksi secara langsung dengan zat kimia dan reseptor. Mekanisme toksik intrasel sifatnya langsung atau primer. Zat kimia yang masuk pada sel sasaran dan akan menyebabkan gangguan sel sebelum tubuh beradaptasi atau yang sedang melakukan perbaikan. Bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan ada efek toksik. Toksik ekstrasel yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi akan dapat mempengaruhi pada sel sasaran. Mekanisme ekstrasel yaitu kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan. Ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik, basal, dan pengaturan aktivitas sel. Lalu gangguan akan disebabkan perubahan struktural atau fungsi sel. Wujud efek toksik. Wujud terjadinya efek toksik ialah perubahan kekacauan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Contoh, yang pertama, tetrasiklin mengikat ribosom sel. Yang kedua, antimikroba golongan sulfa dapat menghambat sintesis asam folat. Yang ketiga, radikal bebas disebabkan peroksidasi lipid atau protein. Yang keempat, cyanida berikatan dengan atom besi sehingga mengganggu pernapasan sel atau produksi sel. Nah, sifat-sifat efek toksik ada dua jenis, yaitu efek toksik terbalik dan tak terbalik. Ciri khas efek toksik yang terbalik yaitu bila kadar racun yang ada di dalam tempat aksi tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali seperti normal. Toksik pada racun tergantung pada takaran dan juga kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racun. Ciri-ciri khas efek toksik yang tak terbalik. Yang pertama, kerusakan yang terjadi bersifat menetap. Sekarang kita lanjut ke hubungan antara asam umum toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang batas aman dari bahan kimia. Selain mempelajari racun, tidak hanya efeknya saja, tetapi mekanisme terjadinya efek tersebut. Faktor utama yang dapat mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan pemaparan terhadap bahan kimia, yaitu jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan juga frekuensi pemaparan. Berdasarkan timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum, yaitu kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud, dan juga sifat efek toksik. Sekian dari saya materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.